Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita film berjudul Radcliffe 2. Film ini adalah kelanjutan dari film Radcliffe yang admin pernah ceritakan sebelumnya. Kalian wajib untuk saksikan video admin yang menceritakan film Radcliffe dulu ya guys, agar kalian paham setiap karakter dan kesambungan ceritanya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan kelanjutan dari akhir film Radcliffe, di mana Sun Shangxiang yang menyamar sebagai serdadu laki-laki telah menyusup ke dalam markas Cao Cao. Dia diam-diam mencatat detail markas Cao Cao dan mengirimkan info itu melalui seekor merpati ke Zhuge Liang. Sementara itu, pasukan Cao Cao dilanda wabah demam yang membunuh sejumlah pasukannya. Cao Cao memerintahkan mayat-mayat korban demam untuk dikirim dengan rakit mengapung ke markas sekutu, dengan harapan dapat menyebarkan wabah itu ke musuh-musuhnya. Tentara sekutu yang tidak mengetahui bahwa itu adalah mayat berpenyakit, menarik kapal-kapal apung ke markas. Untung, Zhuge Liang dengan sigap mengetahuinya, walau ada beberapa prajurit yang telanjur sudah menyentuh mayat itu. Malamnya, mereka mengkremasi mayat-mayat itu. Melihat banyak prajurit yang tertular penyakit, Liu Bei yang putus asa menarik pasukannya dan memutuskan meninggalkan aliansi dengan Sun Quan. Sementara, Zhuge Liang tetap tinggal untuk membantu Sun Quan. Cao Cao sangat gembira saat dia mendengar bahwa aliansi Liu Bei dan Sun Quan telah pecah. 保重。你怎么不走？我要做的事，一定要做到底。哥，看着刘备带着他的人马走了。 Dua komandan angkatan laut Cao Cao, Cai Mao dan Zhang Yun, menyusulkan taktik baru untuk mengunci kapal perang dengan balok besi untuk meminimalkan goyangan saat berlayar di sungai dan mengurangi kemungkinan pasukan jatuh akibat mabuk laut. Strategi Antimo ini namanya guys. Ditinggal oleh Liu Bei, Sun Quan dan pasukannya harus membuat strategi baru. Zhou Yu membuat rencana untuk melenyapkan Cai Mao dan Zhang Yun, dan Zhuge Liang mengumpulkan 100.000 anak panah. Mereka sepakat bahwa siapapun yang gagal menyelesaikan misinya akan dieksekusi. Zhuge Liang memiliki waktu 3 hari untuk mengumpulkan 100.000 panah. Di sisi lain, Cao Cao mengirim Jiang Gan, teman masa kecil Zhou Yu, untuk membujuk Zhou Yu agar menyerah. Tetapi, Zhou Yu menipu Jiang Gan dalam surat mengatakan bahwa Cai Mao dan Zhang Yun berencana untuk mengkhianati dan membunuh Cao Cao. 都督，有要事禀告。没两位都督来信说，曹操的人头。小强，帮我拿些酒来。还喝呀？还没尽兴。某等现于麾下，早晚人。 Habis sholat subuh, Zhuge Liang bersama 20 perahu penuh dengan isi jerami berlayar ke markas Cao Cao.
Dianggap sebagai intimidasi, pasukan Angkatan Laut Cao Cao di bawah komando Cai Mao dan Zhang Yun menembakkan panah-panah ke perahu itu. Panah-panah tersebut menancap erat di jerami-jerami kapal Cuke Liang dan 20 kapal lainnya. Baik rencana Cuke Liang dan Zhou Yu saling melengkapi nih satu sama lain. Cao Cao awalnya ragu tentang laporan Jiang Gan bahwa Cai Mao dan Zhang Yun memang berencana untuk berkhianat dengan sengaja menyumbangkan panah ke musuh. Namun, dia semakin yakin setelah melihat panah-panah yang disumbangkan oleh mereka ke Cuke Liang. Cai Mao dan Zhang Yun dieksekusi. Cao Cao menyadari kebodohannya setelah itu. Sungguh cerdas ya Cuke Liang dan Zhou Yu. Respect. 如乱箭击退，乱箭有10万支，有10万支。今日送剑，明但老夫痛恨欺骗，归出去！战！你把他们杀了，咱们说。 Cao Cao yang udah merasa tertipu, akhirnya membunuh Jiang Gan dengan meracuninya. Cao Cao yang sudah sangat malu dan marah, memutuskan untuk segera memulai perang. Dia berorasi di depan pasukannya yang masih sakit. Saktinya nih guys, pasukan yang sakit tadi menjadi semangat perang setelah mendengarkan orasi dari Cao Cao. 胜利！ Sun Shangxiang berhasil kabur dari markas Cao Cao dan kembali ke rumah. Dia membawa peta strategi musuh yang ditulis di pakaian dalamnya. Sun Quan salut atas usaha adik. "是曹操坐镇的大帐，由军在这里，东西两边驻有上，战船在前，走葛在后。" 我错怪你了。 Zhou Yu dan Cuke Liang memutuskan untuk menyerang Angkatan Laut Cao Cao dengan api. Angin yang bertiup di saat itu adalah angin barat laut yang merugikan pasukan sekutu. Tetapi Cuke Liang yang pernah jadi presenter perakiran cuaca memprediksi cuaca dan mengatakan bahwa angin akan berubah arah. 黑气南折，此为太阳经伏期。你的意思是，这就是暖暖的东南风，南往西北吹。 Setelah meeting itu, pasukan sekutu membuat bom memakai minyak ikan dan belerang. Sebelum pertempuran, pasukan Sun Quan berpesta makan onde-onde untuk merayakan hari raya puncak musim dingin sebelum tahun baru. Setiap kepala pasukan dipalak satu ondenya oleh Zhou Yu yang rakus. Cao Cao dari dulu menyukai istri Zhou Yu, Xiao Cao. Xiao Cao diam-diam pergi ke markas Cao Cao dengan harapan bisa membujuk Cao Cao untuk menghentikan rencana perangnya. Cao Cao gagal meyakinkan Cao Cao. Dia memutuskan untuk mengalihkan perhatian Cao Cao dengan upacara minum teh yang diperumit untuk mengulur waktu sampai berhembusnya angin dari tenggara. 周瑜岂不是？ 请你退兵，已经赢了，何必再打下去呢？ 我要让周瑜跪在我的面前。我要你看我怎么打败。
Pertempuran dimulai saat angin dari tenggara mulai bertiup di tengah malam. Pasukan Liu Bei yang keluar dari aliansi ternyata adalah tipu muslihat. Mereka bersatu kembali dan ikut membantu penyerangan. Pasukan Sun Quan memulai serangan mereka ke angkatan laut Cao Cao dengan kapal-kapal kecil bersenjatakan api. Kapal-kapal itu melaju dengan cepat dan ditabrakkan ke kapal-kapal perang Cao Cao yang terikat satu sama lain. Angin dengan cepat membantu penyebaran api ke arah kapal-kapal Cao Cao. Pasukan kapal perang Cao Cao hancur porak-poranda. Di sisi lain, pasukan Liu Bei mulai menyerang benteng Cao Cao di darat. Jenderal-jenderal pasukan Liu Bei mengepung benteng Cao Cao dari berbagai sisi dan memporak-porandakan benteng. Pasukan kapal perang Zhou Yu yang telah sampai di darat juga ikut menyerang benteng Cao Cao dari sisi lainnya. Perang terus berlangsung sampai pagi hari. Pasukan sekutu melancarkan serangan lain pada pasukan darat Cao Cao di dalam bentengnya dan berhasil menerobos ke markas bagian dalam meski menderita banyak korban. Keahlian perang prajurit Liu Bei dan Sun Quan tidak tertandingi, baik duel secara kelompok ataupun satu lawan satu. Oh ya guys, perangnya nggak ada pakai pistol ya guys. Di zaman itu, perangnya masih memakai panah, pedang, dan tombak. Zhou Yu mencapai ke dalam markas utama Cao Cao. Dia dengan Zhao Yun mencari keberadaan Xiao Cao. Cao Cao berhasil menyergap dan menahan Zhou Yu di ujung pedangnya. Pasukan Cao Cao juga muncul dengan Xiao Cao sebagai sandera dan mengancam akan membunuhnya jika sekutu tidak menyerah. "我可以免你们的死罪，统统给我跪下！" 把他们都杀光了！ Saat itu, Zhao Yun dengan jurus bangau jungkir baliknya berhasil membalikkan keadaan dengan menyelamatkan Xiao Cao. Sementara Sun Quan menembakkan panah yang mengenai ikat kepala Cao Cao. Perang pun berakhir, Xiao Cao selamat. Zhou Yu mengampuni nyawa Cao Cao dan menyuruhnya pulang kampung. 你从哪里来？大家都输赢。 Film diakhiri dengan Zhou Yu memberikan Meng Meng sebagai hadiah ke Zhuge Liang sembari mengucapkan selamat tinggal. 周瑜永记于心。亮也 将来萌萌大了，别让他。 Demikian alur cerita film Radcliffe 2 yang juga akhir dari seluruh bagian film Radcliffe. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, kalau mau pergi bertempur, jangan tertunda karena hal kecil seperti minum teh sekalipun. Yang ada malah kalah kan jadinya.
Jangan lupa untuk kalian like dan komen ya guys jika ada film yang kalian ingin admin ceritakan. Dan juga jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys. Oh, I never wanna let you go. Don't go.